Bab 66. Kemarahan Tama. Jantung Alina berdebar tidak karuan saat mobilnya yang dikendarai oleh Radit hampir tiba di rumah Alina. "Mas, sebaiknya aku antarkan kamu pulang saja dan nanti aku pulang sendiri," kata Alina. Entah mengapa tiba-tiba Alina merasa tidak siap untuk mempertemukan Radit dengan papanya. Alina takut menghadapi reaksi papanya yang bisa saja tidak akan menerima Radit dan bahkan bisa saja murka. Orang tua mana sih yang rela anaknya dirusak bahkan sampai hamil dan memiliki anak? "Kenapa? Kamu takut?" tanya Radit. "Iya, aku takut," jawab Alina jujur sambil mengelus rambut raja yang tidur dalam pangkuannya. "Sayang, hampir 4 tahun kita begini. Sekarang ini sudah ada raja jadi buang semua ketakutan kamu itu. Kita harus sama-sama berjuang bukan hanya untuk kita tapi untuk raja. Apakah kamu tega membuat raja tumbuh di keluarga yang tidak lengkap sama seperti kamu?" kata Radit. Alina menggeleng. "Mas Radit, mohon sama kamu. Ayolah kita berjuang sama-sama dengan Mas Radit, demi raja, putra kita," kata Radit sambil menggenggam tangan Alina. "Aku takut papa tidak mau menerima kamu," lirih Alina. Itu juga ada di pikiran Mas Radit, tapi Mas Radit tidak peduli. Mas Radit akan berusaha memperjuangkan kamu dan raja. Mas Radit tidak akan mundur lagi walaupun papa kamu menolaknya, tekad Radit. Alina terdiam dan tangannya semakin erat menggenggam tangan Radit. "Mas Radit yakin kalau kita bisa melalui semuanya," kata Radit dan Alina mengangguk. Di jalan Radit sempat meminta nomor telepon Alina yang baru dan menyimpannya. Radit tidak mau sampai mereka kembali putus komunikasi karena Radit tidak mau sampai kecolongan kehilangan Alina lagi. Saat mobil Alina sampai di rumah, Alina semakin erat menggenggam tangan Radit. Sesungguhnya Radit lebih takut dari Alina. Apalagi saat Alina bilang jika papanya ternyata sudah ada di rumah karena mobilnya ada di garasi. Radit dan Alina turun dari mobil. Radit menggendong Raja dan mereka masuk melalui pintu utama. Rumah Alina yang megah itu terasa sangat sepi karena Tama sedang berada di kamarnya. "Kamu tunggu di sini sebentar, aku mau tidurkan Raja dulu," kata Alina. Radit mengangguk kemudian memberikan tubuh mungil Raja kepada Alina setelah sebelumnya mencium pipinya yang bulat kemerahan. Radit seperti yang enggan memberikan Raja kepada Alina. Jika bisa ingin sekali Radit membawa pulang Raja dan Alina ke apartemennya sekarang. Setelah menidurkan Raja di kamarnya, Alina pergi ke kamar papanya. Alina hanya mengetuk 2 kali langsung terdengar suara Tama menyuruhnya masuk. "Papa sedang sibuk?" tanya Alina setelah berada di kamar papanya yang sangat luas itu. "Walaupun lagi sibuk pasti utamakan kamu dan Raja," jawab Tama. Tama mematikan komputer lipatnya dan melepaskan kacamatanya kemudian menatap ke arah Alina. "Di luar ada seseorang yang ingin bertemu dengan papa," kata Alina lirih. "Siapa?" tanya Tama. "Ayahnya Raja," jawab Alina sambil menunduk. Alina memilih mengatakan langsung sebelum papanya bertemu Radit di bawah. Wajah Tama langsung terlihat berubah gelap setelah mendengar jawaban Alina. Akhirnya muncul juga. "Besar juga nyalinya berani datang ke sini," kata Tama geram. Kedua tangannya saling mengepal membuat Alina menggigil ketakutan. Selama ini Alina tidak pernah melihat papanya marah seperti itu. Tama keluar dari kamarnya kemudian turun ke lantai bawah untuk menemui tamunya, lebih tepatnya untuk menghajar tamunya. Begitu melihat orang yang ingin ia temui tiba-tiba muncul Radit pun langsung bangkit dari duduknya. Ini adalah kali kedua Radit bertemu dengan Tama. Namun entah mengapa ada aura mencekam yang Radit rasakan ketika melihat wajah tampan Tama itu. Tama berhenti tepat di depan Radit. Kedua tangannya masih mengepal namun ia sedikit terkejut ketika wajah Radit sudah terlihat jelas di depan matanya. Tentu Tama masih dapat mengingat wajah tampan itu karena Tama memiliki ingatan yang tajam. Mereka pernah bertemu sekali di Jogja di rumah Ferdi, salah satu pejabat pemerintahan di sana yang kebetulan kenal baik dengannya dan juga merupakan teman sekolah pria di depannya. Tama juga masih ingat jika pria tampan ini ternyata sudah menikah dan istrinya adalah seorang model. Lalu kenapa tadi Alina mengatakan jika tamu yang ingin bertemu dengannya adalah ayahnya Raja? Apakah pria yang sedang berdiri di depannya adalah pria sek yang sudah menghamili putrinya? Tama sepertinya mulai dapat memahami kenapa sampai Alina nekat pindah ke Singapura dan menyembunyikan kehamilannya di sana. "Ada hubungan apa kamu dengan putri saya?"
Tanya Tama. Ia sudah tidak ingin berbasa-basi lagi dengan Radit. 4 tahun sudah cukup bagi Tama untuk membiarkan pria brengsek ini berkeliaran dengan bebas. Ditodong seperti itu membuat Radit bingung harus bicara apa. Padahal Radit berniat untuk menceritakan tentang hubungannya dengan Alina dari awal kepada Tama. Alina yang baru turun juga tampak ikut bingung dengan pertanyaan papanya yang to the point itu. Saya dan Alina saling mencintai dan saya ingin menikahi dia. Jawab Radit setelah sekian lama terdiam. Enak saja. Kamu ingin menikahi putri saya. Selama ini kamu kemana saja? Hah? Hardik Tama dan satu pukulan mendarat di wajah Radit. Radit sempat terhuyung ke belakang. Pukulan tangan Tama tepat mengenai tulang hidungnya dan darah segar pun mengalir di hidung mancung Radit. Papa, jangan pukul Mas Radit. Seru Alina. Tidak bisa, sayang. Papa sudah menunggu 4 tahun untuk menghajar ini. Jawab Tama kemudian melayangkan pukulan kedua ke wajah dan tubuh Radit, namun Radit masih berdiri tegak dan sama sekali tidak melawan meskipun semakin banyak mengucur dari hidungnya. Papa sudah, hentikan, nanti Mas Radit bisa mati. Apakah Papa mau cucu Papa menjadi anak yatim? Alina menghalangi papanya yang hendak memukul Radit lagi. Mendengar ucapan Alina itu kepalan tangan Tama pun mengendur. Meskipun ia sangat geram kepada pria itu, tapi namun tentunya Tama tidak mau cucu kesayangannya menjadi yatim. Sekarang juga kamu pergi dari hadapan saya, dan jangan pernah berani menampakkan wajah kamu di hadapan saya lagi. Usir Tama. Tapi Pak, maksud kedatangan saya ke sini adalah... Ucapan Radit menggantung di udara. Alin, bawa pergi pria brengsek ini, kalau tidak jangan salahkan Papa jika Papa akan menghajar dia lagi. Kata Tama kemudian pergi dengan amarah yang meluap meninggalkan Alina dan Radit di ruang tamu. Sebaiknya Mas Radit pulang sekarang, aku mohon. Kata Alina dengan air mata berlinangan melihat wajah Radit yang babak belur dan kemeja putih yang Radit pakai sudah penuh dengan noda darah yang keluar dari hidungnya. Tapi, sayang, aku ingin Papa kamu tahu kalau aku bukan pria brengsek yang tidak bertanggung jawab. Aku sangat mencintai kamu dan Raja. Kata Radit. Papa sedang murka. Jika Mas Radit memaksa ingin bicara dengan Papa yang ada nanti Papa benar-benar membuat Raja jadi anak yatim. Kata Alina sambil terisak. Radit membeku. Raja baru bertemu dengan kamu. Aku ingin Raja tidak mengalami nasib yang sama dengan aku. Raja harus tumbuh dalam keluarga yang utuh seperti kamu bilang. Lanjut Alina. Baiklah. Aku akan pulang sekarang. Kata Radit sambil mengambil HP-nya dan menghubungi Dirga. Gah. Jemput gue sekarang di rumah Alina. Kata Radit. Oke. Kata Dirga di seberang sana. Alina menemani Radit di teras sambil membersihkan darah di hidung Radit. Tidak lama kemudian Dirga datang dan ia kaget melihat wajah tampan Radit yang babak belur ditambah banyaknya noda darah di kemeja Radit. Dirga tidak banyak bertanya karena ia sudah bisa menebak apa yang sudah terjadi. Titip Mas Radit ya, Mas. Kata Alina sambil terisak saat Dirga membawa Radit ke dalam mobilnya. Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Jawab Dirga. Setelah mobil Dirga yang membawa Radit pergi, Alina pun pergi ke kamarnya dan menangis tertahan sambil memeluk gulingnya. Semua terjadi di luar kendalinya. Alina tidak menyalahkan papanya yang murka setelah bertemu dengan orang yang sudah menghamili putrinya. Namun di sisi lain Alina juga sedih karena melihat Radit yang harus babak belur di tangan papanya dan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Alina mengangkat kepalanya saat Tama muncul di pintu kamarnya. Setelah tahu siapa yang sudah menghamili kamu, Papa rasa keputusan kamu untuk pergi dari Jakarta 4 tahun yang lalu sudah tepat. Pria itu tidak cocok untuk kamu, terlebih dia itu adalah pria beristri. Kamu berhak mendapatkan pria yang lebih baik dari pria brengsek itu. Dan kamu tidak usah khawatirkan Raja, karena selama ini Raja baik-baik saja meskipun tidak memiliki ayah. Kata Tama tegas. Aura gelap masih menyelimuti wajah Tama. Mas Radit tidak seperti itu, Pah. Alin yang lebih dulu mencintai dia. Jadi ini semua bukan sepenuhnya kesalahan Mas Radit. Dan Alin pergi pun atas kemauan Alin sendiri, karena Alin merasa bersalah karena sudah merusak pernikahan Mas Radit dengan istrinya. Kata Alina dengan suara tersendat-sendat karena menangis. Tama cukup terkejut mendengar pengakuan putrinya itu. Bagaimana bisa Alina yang begitu cantik bisa mencintai pria beristri? Dan akhirnya semua kembali kepadanya.
Mungkin apa yang terjadi pada Alina adalah akibat dari kurangnya perhatian Tama kepada putrinya. Meskipun dia adalah ayah kandung Raja, tapi Papa tidak mau gegabah memberikan kamu dan Raja kepadanya begitu saja, apalagi Papa juga tidak tahu asal-usul dia. Jadi besok kita pulang ke Singapura. Dan jangan membantah. Perintah Tama sambil keluar dari kamar Alina. Setelah Tama keluar, Alina pun kembali menangis. Maaf mas, kami harus pergi. Lirihnya. Dirga membawa Radit ke klinik terdekat untuk mengobati lukanya karena di mobil hidung Radit kembali mengeluarkan darah meskipun tidak sebanyak tadi. Gue prihatin dengan perjalanan cinta lu sama si bocil. Dosa apa yang lu lakuin di masa lalu sampai lu bernasib malang begini? Dirga mengoceh setelah mereka keluar dari klinik. Perasaan dosa lu sama banyaknya sama gue. Jawab Radit santai dan Dirga terkekeh. Tapi masih gue gak seburuk lu. Kata Dirga. Kalau itu kan urusannya sama yang di atas, jawab Radit lagi. Tadi saat di klinik dokter mengatakan jika tidak ada luka yang serius dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini biasa terjadi pada pria yang hobi berkelahi. Kata dokter di klinik itu sambil tertawa mengejek. Benar-benar menyebalkan. Sepertinya dokter itu belum pernah merasakan bagaimana rasanya dihajar oleh calon mertua. Sakit hati, sakit badan namun tidak bisa membalas. Itu yang sedang Radit rasakan saat ini. Lu balik ke apartemen gue aja. Biar gue dan Dena bisa urus lu. Kata Dirga. Gak perlu. Gue balik ke apartemen gue saja. Memangnya gue selemah itu sampai harus lu dan Dena yang urus. Radit menolak niat baik Dirga yang ingin merawat Radit di saat kondisinya babak belur begini. Serah kalau itu mau lu. Kata Dirga sambil mengarahkan mobilnya menuju apartemen Radit. Setelah sampai di apartemen Radit, Dirga tidak langsung pulang tapi ia menemani Radit dan membuatkan pasta untuk Radit. Dirga baru pulang setelah Radit menghabiskan pastanya dan tidur dengan pulas. Semoga lu bisa segera berkumpul dengan si bocil dan Raja. Kata Dirga sebelum ia pulang. Bab 67. Pengakuan Bunda Nilam. Radit bangun saat matahari sudah tinggi. Semalam setelah makan pasta buatan Dirga dan minum obat nyeri yang diberikan oleh dokter yang sempat meledeknya kemarin sore, Radit memang langsung tidur oleh dokter yang sempat meledeknya kemarin sore. Radit memang langsung tidur dengan sangat pulas. Bahkan ia tidak tahu saat Dirga pulang saking pulasnya. Ya ampun, ini sudah jam 11. Radit langsung loncat dari ranjangnya. Dokter sialan, obat yang gue minum pasti ada obat tidurnya. Umpat Radit. Begitu kesadarannya sudah benar-benar pulih, hal pertama yang Radit lakukan adalah mengambil HP-nya dan kemudian menghubungi Alina. Wajah Radit terlihat gusar saat menyadari jika nomor Alina ternyata tidak aktif. Baru kemarin Radit bertemu dengan Alina setelah hampir 4 tahun berpisah, dan Radit masih belum puas memeluk tubuh mungil raja kecilnya yang baru ia lihat kemarin, dan sekarang Radit dilanda ketakutan yang teramat sangat jika ia harus kembali berpisah dengan kedua belahan jiwanya itu. Meskipun wajah tampannya masih menyisakan luka lebam, namun Radit memaksakan untuk mandi karena ia berniat untuk mendatangi Alina di rumahnya. Radit tidak takut dan tidak peduli meskipun Tama akan menghajarnya lagi. Kali ini Radit tidak mau kehilangan Alina dan Raja lagi. Setelah berganti baju, Radit pun pergi ke rumah Alina. Radit sengaja mengenakan sweater hoodie dan masker untuk menyamarkan luka lebam di wajahnya. Tidak lupa kacamata hitam dan topi sehingga luka lebam di wajah tampannya benar-benar tidak terlihat. Rumah Alina seperti biasa terlihat sangat sepi. Satu-satunya orang yang terlihat di sana adalah Pak Satpam yang setia menjaga rumah Alina di gerbang rumah. Saya ingin bertemu dengan Mbak Alin, kata Radit tanpa keluar dari mobilnya saat Satpam di rumah Alina menghampirinya. Non Alin dan Tuan Tama juga dan Raja sudah pulang ke Singapura dengan penerbangan pagi. Kata Pak Satpam. Sudah pergi ya, Pak? Kata Radit dan Pak Satpam itu mengangguk. Satpam di rumah Alina sudah sering bertemu dengan Radit karena dulu Radit sering menitipkan makanan untuk Alina melalui dirinya. Ya Tuhan, kenapa gue sampai lupa sih kalau hari ini Alina akan pulang? Radit merituki dirinya sendiri. Radit bisa-bisanya sempat lupa padahal kemarin Alina sudah mengatakan kepada Radit kalau hari ini ia akan pulang ke Singapura. Ditambah lagi hari ini Radit malah bangun kesiangan sehingga ia tidak sempat menemui Alina lagi dan mencegahnya pulang ke Singapura. Sialan. Radit terlihat lemas di mobilnya.
Masih dari dalam mobilnya, Radit berusaha menghubungi nomor Alina lagi, namun masih saja tidak aktif. Sepertinya Alina masih dalam perjalanan, sehingga belum sempat mengaktifkan lagi HP-nya. Radit tahu jika satpam di rumah Alina berkata jujur, karena Alina sudah bilang kepada Radit kalau ia akan pulang ke Singapura hari ini. Dengan pikiran yang tidak menentu, akhirnya Radit pun pergi dari rumah Alina. Hari ini Radit memutuskan tidak pergi ke kantor karena pikirannya sedang tidak karuan memikirkan Alina dan Raja. Radit ingin pergi ke apartemen Dirga dan Jeff, tapi saat ini mereka pastinya sedang berada di kantor dan Radit tidak mungkin datang ke sana dan mengganggu mereka. Akhirnya Radit pun memutuskan pulang ke apartemennya dan akan terus menghubungi Alina dari sana. Radit yang sedang melajukan mobilnya menuju ke arah kawasan apartemen tempat tinggalnya ketika Bunda Nila menelponnya. "Dit, ada yang ingin Ayah dan Bunda bicarakan dengan kamu. Apakah kamu bisa pulang sebentar? Ayah tadi sempat datang ke kantor kamu, tapi kata sekretaris kamu katanya hari ini kamu tidak masuk," kata Bunda Nilam. "Hari ini aku memang tidak ngantor," jawab Radit. "Kenapa? Kamu tidak sedang sakit kan?" tanya Bunda Nilam. Ada kekhawatiran dalam nada suaranya. Sudah hampir 4 tahun Radit menjauh darinya dan ia selalu sedih memikirkan keadaan Radit di luaran sana tanpa ada yang mengurus. "Radit baik-baik saja. Bunda tidak usah khawatir. Radit akan pulang sekarang," jawab Radit. "Kamu mau dimasakin apa sama Bunda? Biar Bunda masakin untuk kamu," tanya Bunda Nilam. "Tidak usah," jawab Radit. Di ujung sana Bunda Nilam mengusap sudut matanya yang basah. Ada setitik kecewa di hatinya saat Radit menolak ia siapkan masakan untuknya. Apakah Radit tidak merindukan dirinya dan masakan buatannya? "Ya sudah, Bunda tunggu kamu di rumah," kata Bunda Nilam sambil berusaha menormalkan suaranya agar Radit tidak tahu jika ia sedang menangis. Radit datang ke rumah bersamaan dengan Ayah Rendra yang baru pulang dari kantor. Bunda Nilam tampak kaget melihat wajah Radit yang penuh dengan luka lebam saat putranya itu membuka masker dan kacamata hitamnya. "Wajah kamu kenapa?" tanya Bunda Nilam dan Ayah Rendra sambil menilik wajah tampan putranya yang tidak karuan itu. Seumur hidupnya Ayah Rendra dan Bunda Nilam tidak pernah sekalipun melihat Radit berkelahi, apalagi sampai babak belur begitu. Riana yang baru pulang dari magang pun tampak kaget melihat wajah Radit itu. "Kamu habis berkelahi?" tanya Ayah Rendra menatap tajam wajah Radit. Dari lukanya Ayah Rendra dan Bunda Nilam tahu jika luka di wajah Radit itu belum lama. "Tidak berkelahi. Aku habis menemui papanya Alina," jawab Radit. "Kamu habis menemui papanya Alina? Apakah kamu sudah bertemu dengan Alina?" tanya Bunda Nilam. "Ya," jawab Radit. "Apakah kamu juga sudah bertemu dengan anak laki-laki itu?" kejar Bunga Nilam. Radit menatap tajam ke arah ayah dan bundanya. "Apakah kalian sudah tahu tentang Raja?" tanya Radit. "Jeti namanya Raja," ujar Ayah Rendra. "Justru kami menyuruh kamu ke sini karena kami ingin mencari tahu tentang anak itu. Di berita dikatakan jika anak laki-laki itu adalah cucunya Pak Tama. Berarti itu adalah anak Alina. Dan menurut kami wajah anak itu sangat mirip dengan kamu," kata Bunda Nilam lirih. Entah mengapa suara Bunda Nilam tiba-tiba tercekat di tenggorokan ketika mengatakan jika cucu Pak Tama itu mirip dengan Radit. Radit terdiam. Riana menatap Radit penasaran dengan jantung yang berdebar tidak karuan. "Apakah ia punya keponakan dari Alina? Apakah Raja itu putra kamu?" todong Ayah Rendra. "Ya, Raja adalah putra aku." Akhirnya Radit mengaku. "Ya Tuhan." Bunda Nilam dan Riana menutup mulutnya. Mereka benar-benar kaget mendengar kenyataan jika ternyata Alina punya anak dari Radit. "Ya Tuhan, berarti anak itu keponakan gue. Gue punya keponakan," batin Riana dengan mata berkaca-kaca. Bunda Nilam sudah tidak dapat membendung air matanya lagi. Ia menangis terisak di pelukan Ayah Rendra. "Kita harus menemui keluarga Alina sekarang," kata Ayah Rendra. "Iya, ya," jawab Bunda Nilam di antara isak tangisnya. "Mereka sudah tidak ada di Jakarta. Kemarin aku sudah menemui Papa Alina dan dia menolak dan mengusir aku," kata Radit lirih. "Pasti dia juga yang menghajar kamu," tebak Ayah Rendra dan Radit tidak menyangka. "Ya Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi?" Bunda Nila menangis kencang dalam pelukan suaminya. "Semua ini aku yang salah. Aku sudah meminta izin untuk menikahi Alina, tapi papanya menolak,"
Ujar Radit lirih. Kamu tidak salah. Bunda yang salah. Tidak seharusnya dulu Bunda menyuruh Alina pergi meninggalkan kamu. Jika tahu akan begini jadinya Bunda pasti tidak akan membela Angel dan pasti akan mempertahankan Alina. Ujar Bunda Nilam sambil menangis. Apa maksud Bunda? Radit menegakkan tubuhnya dan menatap tajam ke arah bundanya. Bunda Nilam terus terisak sementara Riana gemetaran di pojokan. Tidak bisa dipungkiri jika ia juga ikut mendukung bundanya menyuruh Alina pergi dari kehidupan Radit. Jadi Alina pergi itu karena Bunda yang meminta? Tanya Radit dengan mata memerah menahan amarah. Riana semakin menggigil di pojokan. Maafkan Bunda. Saat itu Bunda hanya ingin menyelamatkan pernikahan kamu dan Angel karena saat itu Angel sedang hamil. Bunda tidak tahu kalau selama ini Angel telah menipu kita semua. Jawab Bunda Nilam. Radit menarik nafas dalam. Ia sangat kecewa kepada bundanya, tapi Radit juga tidak bisa menghakimi bundanya karena walau bagaimanapun Bunda Nilam adalah ibunya yang sudah melahirkan Radit dan mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Semua sudah terjadi, jangan saling menyalahkan. Sekarang ini kita harus menemui keluarga Alina dan membicarakan masalah ini dengan kepala dingin karena sudah ada raja di antara kita. Kata Ayah Rendra. Semua yang ada di sana terdiam. Apa rencana kamu sekarang? Tanya Ayah Rendra sambil menatap dalam wajah Radit. Aku akan menyusul Alina. Aku akan menemui papanya lagi, tidak peduli beliau akan menolak dan mengusir aku lagi. Jawab Radit tegas. Papa akan dukung kamu. Kamu harus bisa memperjuangkan Alina dan Raja. Papa harap kamu bisa membawa Alina dan Raja ke sini. Kata Ayah Rendra dengan mata yang berkaca-kaca. Entah mengapa Ayah Rendra menjadi lemah juga setelah mengetahui jika sebenarnya ia memiliki cucu yang tanpa ia sadari keberadaannya karena selama ini Alina menyembunyikannya dengan sangat rapat. Sore itu Radit pulang dengan membawa rasa kecewa yang menggunung. Radit ingin marah tapi tidak bisa. Radit tentu harus menghargai perasaan bundanya. Mungkin jika bundanya saat itu tidak menyuruh Alina pergi pasti Alina masih setia menunggunya dan Radit tidak akan terlambat menyadari kehadiran Raja di antara mereka. Di apartemennya Radit kembali menghubungi Alina dan kali ini tersambung. Sayang, kenapa kamu pulang? Bukannya Mas Radit minta supaya kamu tetap tinggal di Jakarta. Kata Radit. Maaf, Mas. Papa sedang marah. Kalau aku menolak pulang aku takut Papa akan semakin murka. Jadi aku putuskan untuk mengikuti kemauan Papa dulu sampai suasana agak dingin. Jawab Alina. Ya, Mas Radit mengerti. Tapi Mas Radit mohon jangan putuskan komunikasi. Setelah suasana agak tenang Mas Radit akan menemui papa kamu lagi untuk meminta izin menikahi kamu. Kata Radit. Iya, Mas. Jawab Alina. Sayang, kenapa kamu tidak bilang sama Mas Radit kalau alasan kepergian kamu itu adalah atas permintaan Bunda? Tanya Radit. Jadi kamu sudah tahu, Mas. Bukannya menjawab Alina malah bertanya. Tadi Bunda yang bilang, Mas Radit juga kaget dan sangat kecewa. Jawab Radit. Sudahlah, lupakan saja. Aku malas mengingatnya. Jawab Alina. Sayang, maafkan Bunda. Ya, pintar Radit. Alina terdiam. Sebetulnya tidak ada yang salah mengenai apa yang Bunda Nilam lakukan dulu. Alina hanya tidak terima ketika Riana dan Bunda Nilam membawa-bawa mamanya atas semua kesalahan yang Alina dan Radit lakukan. Itu adalah hal paling sensitif pada diri Alina dan sampai saat ini Alina masih sakit hati jika mengingatnya. Alina juga tidak ingin tumbuh sebagai anak korban dari perceraian. Jika bisa memilih, Alina ingin tumbuh dalam limpahan kasih sayang orang tua yang lengkap seperti Riana. Namun tentunya Alina dan Riana memiliki takdir yang berbeda. Sayang, kamu masih marah sama Bunda? Tanya Radit. Tidak. Jawab Alina. Sudah tidak marah bukan berarti sudah melupakannya. Bukan,